Ya dulu kita lanjut kembali rangkaian program acara. Kali ini obrolan komunitas dan sesuai dengan tanggal 3 Desember ya, hari Rabu ini diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional. Dan dulu gal tema kita pada hari ini satu panggung beribu inspirasi dan bersama teman-teman dari Rumah Disabilitas Palembang yang hadir pada hari ini, yakni ada, kita kenalkan satu-satu ya. Ada Salsa Maisari, ada juga Austin Moza Karaya yang langsung baik kita berbincang-bincang bersama kedua narasumber kita. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Iya, apa kabarnya? Baik, Wak, cak mana kabarnya, Wak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Baik, ya. Austin. Siapa? Iya, sudah 2 kali sini ya. Sudah 2 kali, Wak. Kalau Salsa Belum pernah. belum pernah. Oke, baru pertama kali ya. Kita coba. Halo, mungkin suaranya. Tes. Nah, ada suaranya. Oke. Oke lah, kalau itu kita lanjut dengan ngobrol-ngobrol bersama kedua narasumber kita ini ya. Austin, ini kan tanggal 3 ya. Sebagai peringatan Hari Disabilitas. Kebetulan teman-teman ini dari Rumah Disabilitas ya. Tanya-tanya dulu, Rumah Disabilitas ini apa bentuknya? Mungkin kalau Rumah Disabilitas Palembang itu sendiri bisa dijelaskan oleh Ya, teman saya. silakan. Silakan. Salsa. Oke, jadi rumah disabilitas itu bukan sekadar rumah yang definisi orang pada umumnya, bukan kayak panti, Wak. Tapi lebih kayak organisasi berupa pemuda yang peduli akan isu-isu disabilitas. Seperti yang kita ketahui bahwa di kota kita ini isu-isu disabilitas itu masih sangat di bawah gitu, Di Wak. antaranya apa aja? Eh, Di antaranya isu-isunya apa yang Misalnya diangkat? kayak teman-teman difabel itu sering dikucilkan, terus apa ya, Tidak pede mungkin. Karena kan terdapat kekurangan dari situ kan. ya, terus mengenai transportasi umum, fasilitas-fasilitas umum itu belum terekspos untuk layak difabel gitu, Wak, kurang lebih. Ya. Oke, Austin juga nih. Mungkin Austin udah berapa lama ikut Rumah Disabilitas? Kalau saya di sini sebagai volunteer, Wak. Jadi awalnya kan saya cuma searching sosmed, terus muncullah pamflet untuk pembukaan volunteer. Nah awalnya saya tuh kayak tertarik, kayak oh ternyata saya bisa mengenal lebih dekat lagi melalui Rumah Disabilitas Palembang ini. Nah karena saya tertarik, akhirnya saya mengikuti itu mungkin udah berapa bulan ya berjalan ya. Iya, September itu udah mulai rapat-rapat perdana. Itu juga di sini kan kita juga tidak hanya berkumpul bersama atau kayak ngobrol-ngobrol atau sharing-sharing, tapi di sini juga ternyata Rumah Disabilitas Palembang ini juga menciptakan suatu acara di mana itu menjadi wadah untuk teman-teman disabilitas berkumpul menyalurkan bakat-bakatnya gitu. Wak. Jadi bukan hanya mengumpulkan orang-orang yang perhatian kepada teman-teman disabilitas, tapi teman-teman disabilitas juga diajak ya untuk segala kegiatan yang ada di Rumah Disabilitas ya. Dan kegiatan yang tadi katakan bahwa ada acara, terus mungkin pelatihan juga bisa dikatakan, atau memperkenalkan kayak ada kalau di tunanetra itu tunarungu itu udah bahasa ya, bahasa mereka sendiri. Itu juga mungkin termasuk ya edukasi ke masyarakat ya. Iya betul. Itu bahasa isyarat ya, tapi kalau untuk bahasa isyarat itu bukan ranah komunitas kami, Oh, karena bukan, ya. ya karena ada komunitas sendiri untuk menaungi untuk bahasa teman-teman difabel Oke. itu. Jadi Tapi minimal ikut juga mensosialisasikan ya, dalam Iya. arti kata menggandeng teman-teman komunitas lain ya. Ya. Di Rumah Disabilitas ini ya, berapa jumlah seluruhnya volunteer sama apa anggotanya? kalau personilnya? untuk volunteer acara Hari Disabilitas Internasional ini ada kurang lebih 100 panitia. Karena acaranya juga
tahun ini besar ya Pak. Terus kalau untuk anggotanya kurang lebih ada 50. Anggota kepengurusan Iya. aktif ya. Mm-mm. Ya. Dan setiap tahunnya apakah cuman hari ini atau momen ini aja atau mungkin ada kegiatan lainnya selain Kalau kami di setiap satu periode itu Pak, bukan hanya kegiatan ini aja, tapi ada 1 tahun itu banyak kegiatan. Di antaranya kalau yang sudah lewat kemarin, kami buat perayaan Hari Anak itu di Lawang Borotan. Itu konteksnya itu kayak main bersama anak-anak difabel, teman-teman difabel, anak kecil ya Pak. Terus ada lagi RDP Goes to School. Jadi kami ke sekolah untuk sosialisasi kemarin. Terus banyak kegiatan lainnya. Iya. Gitu. Tapi di volunteer juga pengurusnya ada juga teman-teman disabilitas ya. Iya ada. Jadi Pengurusnya kayak inklusif itu ya. Pengurusnya ini kalau sekarang ada 3 teman difabel. Difabelnya itu tunadaksa Wak. Dan cukup aktif Iya cukup mengikuti aktif rapat. banget. Iya. Apa yang menjadi pembeda namanya tuh volunteer sama pengurus, apa bedanya kegiatannya? Kalau pengurus itu lebih ke 1 periode jabatan. Kalau untuk volunteer ini cuman untuk acara ini aja Pak. Oh, jadi mereka dikumpulkan ketika ada acara gitu. Iya. Ya. Dan syarat-syarat untuk jadi volunteer gimana tuh Austin? Kalau saya kemarin ya Pak, Iya. kan saya tuh cuma iseng-iseng aja join gitu kan. Ternyata para anggota yang aktif di rumah disabilitas itu sangat welcome dengan saya. Nah, tidak ada syarat ketentuan yang khusus gitu loh Pak. Iya. Jadi kayak kalau kamu mau mengisi posisi dan kamu siap bertanggung jawab, silahkan saja gitu. Oke. Jadi wawancaranya pun nggak terlalu neko-neko. Tapi memang ada setiap momen kegiatan atau memang di setiap Kayaknya awal tahun? Lebih ke setiap acara besar, jadi langsung open volunteer gitu. Nanti setelah selesai dibubarkan gitu. Langsung Nanti kalau ada acara lagi dikumpulkan lagi. Iya. Biasanya itu kalau untuk acara di RD Rumah Disabilitas itu yang memerlukan volunteer itu ialah Hari Peringatan Disabilitas Internasional ini Wak. Ya. Selain itu kami nggak buka volunteer. Oh, cuman di hari acara besarnya hari aja. besar. Karena ini acara paling besar. Di setiap akhir tahun ya. Iya. Oke. Setiap tahun berbeda-beda kah acaranya? Iya berbeda-beda. Kayak tahun-tahun kemarin apa sebelumnya? Sama sih seperti tapi beda tema gitu Wak. Kalau tahun kemarin itu dia Harmoni Disabilitas Internasional. Nah itu kita di PS sama lombanya, cuman ada pembedanya itu di lombanya Wak. Ada beberapa lomba yang baru kita buat gitu. Ya tema tahun ini adalah apa ya? Ragam karsa. Ragam karsa inklusif. Ragam karsa inklusif ya. Oke, jadi banyak ragam ya, banyak kegiatan ya yang ada hubungan dengan teman-teman difabel dan juga bersinergi dengan teman-teman yang ada yang juga yang pengurusan juga ya. Iya. Ya, oke. Lomba apa sih? Lomba, jadi rencananya itu lombanya itu ada di 2 hari, di hari Minggu semua, di tanggal 7 dan di tanggal 14. Kalau di tanggal 7 ini kita di Cafe Intuizi di Demang. Iya. Oke. Sebelah Tanggal 7 ya? Iya tanggal 7. Sebelah Gereja Agung. Oke. Mungkin kalau dulur-dulur sekalian free di hari Minggu itu boleh banget nonton teman-teman lomba. Di Ya, situ ada berikan lomba dukungan ya. lomba lukis. Ya, boleh turut menghadiri itu. Iya. Jadi di hari pertama itu Wak bakal ada lomba lukis, pantomim dan make up. Make up. Nah, jadi itu tuh sebagai wadah juga sih. Wak. Jadi kayak mengajak kalau teman-teman yang disabilitas itu jangan menutup diri gitu loh Wak. Tapi ada mimbar bebas ya, kayak kita nggak langsung perform art kita atau ketampilan langsung gitu. Mau baca puisi mungkin bisa juga ya. Bisa juga. Selain lomba ya. Karena kan di situ kan lomba yang menggunakan waktu lama tuh lukis ya, nggak ada hubungan dengan hiburan itu. Kalau lomba pantomim sama lomba apa? Make up juga make up. bisa di tempat lain. Nah, pengisi acara di mimbar bebas itu atau juga tempat pentas yang singkat tadi yang langsung bisa diisi ya teman-teman. Mungkin bisa nanti kita usulkan iya, lagi. siapa tahu, Jadi mengisi waktu luang ya Wak. Betul, dan menghibur teman-teman yang ikut lomba kan. betul, Iya, betul. iya.
Dan bagaimana menurut dari Salsa atau Austin ya mengambil memaknai hari disabilitas ini tahun ini? Kalau dari Salsa pribadi, Salsa kan tahun 2023 itu dulunya melok volunteer juga, Wak. Terus Salsa itu terharu gitu, Wak, melihat teman-teman difabel yang mungkin dari sudut pandang Salsa pribadi dulunya itu kayak teman ini banyak kekurangan gitu, Wak. Tapi di samping itu ternyata mereka itu banyak potensi lebih. Ada kelebihannya. Banyak gitu. Cuman karena mereka nggak pede, terus nggak ada wadah untuk menyalurkan bakat-bakat mereka tadi, jadi kayak mereka itu terpendam gitu, Wak. Dan banyak kita yang umum ini memandang mereka tuh kayak sebelah mata gitu, Wak. Jadi kayak yang nggak ngerti ya. Iya, kasihan gitu. Kalau yang mengerti mereka misalnya bisa hidup berdampingan, saling membantu ya. Iya, betul. Jadi apa ya, bisa lihat ke koneksi yang luar biasa kalau mereka memahami tentang kehidupan ini. Ya. Oke, kalau Austin tadi? Kalau Austin sendiri kan baru 3 bulan ini ya, Wak, ya, mengikuti. Tapi acara sebelumnya volunteer- tahu dari volunteer. teman-teman ya. Tapi sebelumnya sudah tahu kalau acara ini berlangsung setiap tahunnya. Nah awalnya Austin tuh kayak, oh ternyata anak-anak disabilitas ini memiliki potensi yang besar seperti kata Kak Salsa tadi kan. Nah lebih ke kita melihat lebih dekat gitu, melihat lebih dekat kalau mereka ini mempunyai keberanian yang lebih tapi butuh digandeng gitu. Kalau menurut Austin Ada potensi ya. ada potensi yang besar tapi kadang karena kita mempunyai kurangan jadi kayak aduh saya nggak pede deh gitu, saya nggak berani tampil. Tapi memang adanya rumah disabilitas ini sebagai jembatan dan wadah gitu harapannya. Jadi acara yang bakal berlangsung nanti tanggal 7 sama 14 Desember itu bakal menjadi wadah dan jembatan untuk mereka-mereka yang ingin mencurahkan talentnya, ingin menyalurkan bakatnya melalui ekspresi-ekspresi mereka nanti di pantomim, tari, ya menyanyi. Bahkan nanti ada lomba baru, Wak, dari tahun sebelumnya itu ada lomba tata busana. Jadi yang awalnya fashion show dia bakal tata busana itu lebih ke kayak mereka membuat baju dari barang bekas, tapi ada konsepnya sendiri gitu loh. jadi baju sudah siap pakai gitu ya, bukan dicontohkan display, bukan. Kalau yang tahun ini dia bakal di display di patung gitu, Pak. Jadi kalau tahun lalu kan dia fashion show gitu. Nah tahun ini saya sebagai PJ lomba tata busana itu saya menggait Kak Nadira Salim untuk menjadi juri. Jadi beliau mengharapkan kalau ternyata tata busana ini bisa menjadi karya gitu untuk ditunjukkan ke orang-orang banyak gitu. Dan itu akan menjadi nilai lebih bagi teman-teman disabilitas ya, apalagi punya keahlian untuk membuat baju atau pakaian tadi ya. Oke. Berapa peserta itu ya? Kalau peserta itu udah mulai banyak ya, Kak. Seluruhan lomba? Untuk keseluruhan lomba mungkin udah kalau dari tata busana sendiri udah 30-an. Jadi mungkin dari lukis juga 50-an, udah mungkin 100 lebih mungkin. Ya, itu menggandeng beberapa sekolah SLB ya. Iya. Benar-benar. Jadi yang diajak nih kebanyakan anak remaja gitu. Iya, Atau anak sekolah dari gitu. anak sekolah, remaja itu sebenarnya kalau dari lomba itu sendiri tidak ada batasan umur. Tapi umum boleh ya. Umum boleh ikut. Jadi tidak harus SLB, tidak harus dari yayasan manapun. Kalau memang dia tidak diwadahi oleh yayasan manapun dia bisa ikut kalau misalkan dia mau gitu. Jadi Antaban ya. lomba ini terbuka untuk semua usia, tapi kategorinya khusus untuk teman-teman difabel gitu, Wak. Ya, jadi mungkin untuk pendengar yang mungkin ada keluarganya yang pengen melo ya, boleh ngopi menggambar, lukis tadi, nyanyi juga ada ya. Iya, nyanyi ada juga, Pak. Nyanyi, terus merancang busana, tapi busananya ada daur ulang ya. Daur ulang. Terus make up, apalagi tadi? Pantomim, terus Pantomim, ada nari. nari juga. Oke. Jadi bisa mengekspresikan kayak Musik, dari musik. musik itu dinyanyi tadi. Oh ya, boleh campur ya. Itu ya. Oke. Oke, Lur, kalau kita bakal kembali dengan obrolan kita di program acara obrolan komunitas, tapi
kita bakal balik lagi ya. Kita bakal break dulu dengan yang berikut ini. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Ya, dulu kita kembali di program obrolan komunitas bersama teman-teman dari Rumah Disabilitas Palembang. Di studio ada teman-teman kita yaitu Salsa Maesari selaku pengurus dari Rumah Disabilitas dan juga Austin Moza Kanaya selaku
volunteer dari kegiatan dari Rumah Disabilitas Palembang. Dan seperti dijelaskan tadi bahwa di tanggal 7 dan 14 mereka adakan acara yang bentuknya lomba ya, pertemuan teman-teman disabilitas ya. Dan semoga ini menjadi keceriaan dan juga prestasi yang luar biasa bagi anak-anak disabilitas yang menambah prestasi mereka untuk di setiap tangkai lomba yang dilombakan ya. Dan kalau persiapannya sampai sekarang gimana nih, Salsa? Kalau persiapan sendiri itu hampir matang dan bahkan sudah mendekati final, Wak. Karena lombanya kan di tanggal 7 ini ya, Wak ya. Udah pasti tempatnya ya. Iya, sudah deket banget ini. Tempatnya sudah terpasti gitu ya, Tempatnya sudah pasti. Tanggal 7 ada di Intuizi dan tanggal 14-nya itu di PS. Itu kenapa kami ngambil PS? Karena PS kan salah satu mall ikonik di Palembang ini, pusat Wak, perbelanjaan ya. Iya, pusat. Terus harapannya supaya banyak pasang mata itu tertarik untuk menonton dari pertunjukan teman-teman difabel itu, Wak. Memperkenalkan mereka juga Iya. ya. Untuk dari segi pendanaan, Kalau pendanaan ada sponsorship atau kami patungan? menggait sponsorship. Ada patungan enggak ya? Patungan enggak. Enggak ya. Oke. Ya, ada sponsorship yang Iya. support ya. Ya. Ini kan menjadi tahun yang keberapa nih? Ada kan? Ini kalau keempat, lomba sendiri itu tahun keempat. 4. Kalau Iya. ya, perayaannya. Perayaannya. Tapi kalau untuk peringatan Hari Disabilitasnya itu ini sudah masuk ke tahun kelima. Cuman Oke. kalau untuk kami buat lomba-lomba itu ini yang keempat gitu, Ya. Pak. Oke. Nah, Austin, kalau apa sih yang menjadi apa ya? Kalau di volunteer sendiri akrab ya teman-temannya? Akrab. Sama temennya. Ya, karena kita selalu rapat kan, jadi rapatnya tiap ada yang online, ada yang offline. Gitu. Ya, diajari nggak cara Jadi selalu bincang-bincang. ya diajari nggak cara bertemu teman-teman disabilitas atau mungkin berkomunikasi dengan mereka? Diajarin sih, lebih ke kayak jangan terlalu memberikan pandangan yang agak ofensif mungkin ya. Jadi kayak kita harus biasa aja sebenarnya. Karena kalau kita memandangi anak disabilitas itu sebenarnya kita tuh semua sama kan, Wak ya. Jadi kalau dari Austin sendiri, kalau misalkan ada anak disabilitas itu sangat-sangat welcome karena mereka itu sebenarnya aktif, tapi karena kita tahu ada keterbatasan itu, makanya kita mempunyai kayak cara khusus lah untuk kita berdiskusi dengan mereka gitu. Jadi nggak harus yang kayak memberikan pandangan, aduh kasihan deh, aduh ini deh, jangan gitu. Jadi kayak selayaknya manusia biasa aja. Yang memberikan semangat ya. Memberikan semangat, betul. Ya, oke. Kalau di Salsa sendiri? Kalau dari Salsa jujur awalnya itu sama seperti Kak Austin. Justru Salsa malah awalnya itu tabu, Wak. Jadi kayak kasihan gitu. Tapi setelah kenal lama dengan teman-teman difabel, setelah sering ketemu, jadi kayak mereka tuh sama seperti kita, nggak perlu dikasihani gitu, Wak. Tapi yang perlu tuh kita menjadi jembatan untuk mereka itu naik gitu, Wak. Untuk mengekspresikan diri mereka gitu. Oke, jadi bisa setara lah dengan sama-sama kita ya. Oke. Terus kalau dilihat dari prestasi, ada teman-teman yang mungkin selalu didampingi oleh teman-teman dari Rumah Disabilitas prestasi anak-anaknya gitu, Ada, Wak. dibina gitu. Temen ini, Wak, temen difabel salah satunya itu ada namanya Kaulan. Itu Cewek. Dia lombanya itu bahkan bisa dikirim ke luar kota gitu, Wak, saking ke berprestasinya. Yuulan kami sebutnya. Nah, Yuulan itu Keahliannya? keahliannya itu di masak, Wak. Nah, Yuulan itu teman tuli. Dia pinter masak apapun, Pak, tapi lebih spesifik ke kue gitu. Buka usaha. Baking. Baking. Sekarang buka usaha belum? Sekarang belum, Yulan masih kuliah sekarang. Oh, kuliah. Jadi ada kemungkinan seperti itu kan bisa dibantu ya, buka usaha gitu ya. Mungkin Kemarin sempat dapat bantuan dari dinas
ketenaga kerjaan gitu untuk buka usaha. Jadi di rumah di Pebble ini dengar-dengar bahwa pendampingan juga ya. Jadi misalnya ketika ada bantuan rumah di Pebble ini atau rumah disabilitas ini memberikan nama-nama daftar gitu. Iya, jadi jika ada dinas terkait yang butuh nama untuk bantuan, kami berusaha mencari yang membutuhkan itu, Wak. Ya, jangan hanya mungkin bantuan uang, tapi minimal ada bantuan bentuknya bahan baku, ya tempat di usaha gitu. Jadi ujung itu jangan umpan, jangan jo ikannya tapi jo umpan dan pancing. Nah, jadi mereka bisa berusaha gitu. Ya. Untuk yang sudah dibantu berapa orang, yang pendampingannya? Kemarin yang diminta itu ada 3 kayak bantuan orang. gerobak itu usaha ya? Iya, 3 orang kalau untuk usaha. Oke. Dan sudah mulai berjalan? Sudah. Oke, ya. Ya, Asen sendiri ya. Ini kan maunya jadi volunteer aja atau mau jadi pengurus juga? Sebenarnya kalau saya nggak magang nih, mungkin saya bakal tahun depan lah ya. Tahun depan mungkin. Udah selesai kuliah juga ya. Udah selesai kuliah, Wak. Nah, karena kalau mengikuti rapat-rapat yang sudah terjadi sebelumnya itu, bahkan teman-teman difabel itu lebih aktif di rapat daripada teman-teman yang ini malah kadang kayak diem gitu. Nah, lebih aktif mereka itu. Jadi kenapa Austin sangat tertarik dengan volunteer ini karena jadi mereka ceria juga ya. Mereka sangat-sangat ceria. Bahkan lebih kalau kita nyebutnya tuh lebih nyenyes lebih nyenyes, tapi emang benar-benar memberikan pendapat, masukan segala macam. Jadi tidak ada batasan dari rumah disabilitas Palembang ini gitu. Ya. Kalau ke sekolah-sekolah tadi itu ada kegiatan ngajak volunteer juga? Kalau ke sekolah-sekolah kemarin itu nggak ada, Wak. Jadi khusus untuk pengurus aja. Pembagian tugasnya misalnya berangkatnya bareng-bareng gitu, bukan dibagi berapa kelompok gitu? Iya, berangkatnya bareng-bareng. Jadi untuk ke sekolah itu kami menetapkan satu sekolah. Jadi kami itu bareng-bareng ke sekolah itu. Enggak, kalau kemarin itu kami ke SLB Bina Autis Mandiri, BAM 2. Apa yang diberikan kayak permainan gitu ya? Iya, kayak refreshing games, edukasi, kesehatan cuci tangan kalau kemarin, Pak. Diajari gitu ya. Oke. Berapa jam durasi? Banyak? 2-3 jam. Setiap sekolah? Iya, setelah kelas berakhir. Jadi nggak mengganggu kelas saat berlangsung gitu, Pak. Ya. Sekarang kan kayak kegiatan lomba-lomba itu kan jarang dilaksanakan ya. Mungkin ya itu yang juga menjadi kendala juga ya untuk teman-teman berkarya ya, atau tempat mereka tampil ya. Padahal mereka punya potensi tadi kayak yang bisa nyanyi ya, bermain musik ya. Nah, bagaimana menyikapinya dari rumah disabilitas ini? Apakah di tahun depan nanti akan ada kerjasama dengan bentuknya kafe atau gimana yang bisa mengisikan anak-anak ini ya? Kalau untuk kerjasama, kami sangat berterima kasih apabila ada yang menawarkan untuk kerjasama. Akan tetapi untuk lomba di setiap tahun ini, untuk peringatan Hari Disabilitas Internasional ini, insya Allah kami akan konsisten untuk melaksanakannya itu di tiap tahun. Jadi kalau bukan kami, siapa lagi gitu, Wak. Seperti yang kita ketahui kan, lomba terkhusus pesertanya itu teman-teman difabel itu sangat jarang sekali ya, Wak, gitu. Kendala apa sih yang biasa terjadi kalau dalam keadaan seperti ini? Kalau ngadakan acara-acara besar ini? Kendalanya mungkin di teman-teman difabel. Teman-teman difabel itu kan sering sensitif ya, Wak. Apalagi ya teman-teman udah jadi lomba gitu ya. Iya. Kegerahan, kepanasan, rami gitu, mereka terdistract, jadi nggak fokus untuk lombanya gitu. Itu kendalanya sih. Tapi kalau yang lomba melukis tadi di kafe? Di kafe Intuisi. Jumlahnya itu lebih melukis kurang, apa mewarnai? Dia melukis. Jadi mereka mengekspresikan diri mereka tuh dari lukisan, tapi emang alat-alatnya bakal disediakan oleh panitia. Oke, disediakan. Disediakan. Jadi Jadi cat sama kertas cat gitu. dan kanvas gitu. Kanvas ya. Kami menyediakan itu kanvas kosong. Jadi mereka bebas berekspresi mau menggambar apa di kanvas itu, Wak. 25 peserta.
lebih. lebih kayaknya. Ya, oke. Dan itu mungkin tergantung tempatnya. Kalau tempatnya luas ya. Iya. Tempatnya cukup luas karena kita ngambilnya di lantai 2 Oke. Cafe Intuisi. Oke. Jadi berapa SLB yang ikut? Ada kurang lebih 8 atau 9. Yang di lomba lukis nanti Semuanya gitu. semuanya. Oke. Nggak hanya SLB yang kami ajak, Wak, tapi sekolah Umum. inklusif. Oh, inklusif, Ya, ya. sekolah umum yang mereka inklusif gitu. Banyak di Palembang ini sebenarnya. Kami kemarin banyak sih Pendataannya. sekolah inklusif, cuman kami yang ajak itu, yang kami sebar formulirnya itu cuman 2 kalau nggak salah. Oke. Selebihnya SLB. Ya. Kemampuan menjadi volunteer atau juga pengurus ini apa yang harus mereka dapatkan? Harus mereka pakai gitu. Selain mereka lebih dekat dengan teman-teman di disable. Mungkin apa ya, Wak, kita lebih sikap terbuka, kita harus ramah. Kalau kita menghadapi anak-anak umum, kita memang harus ramah, tapi kalau untuk teman-teman difabel itu kita harus ekstra gitu, harus memberikan yang lebih gitu, Wak. Ya, oke. Nah, selama kegiatan yang ini kan kalau di setahun ini 3 kali kan ya, kegiatan besar ya? Atau berapa kali sudah kegiatan besarnya selama 1 tahun? Kegiatan besar. Selama kayak hari pendidikan atau itu? Iya, hari pendidikan ada itu di bulan Mei. Terus ada hari anak kemarin. Kurang lebih 4 kegiatan sama yang ini, yang besarnya, Wak, ya. Kalau yang kegiatan internal itu banyak. Oke, banyak ya. Kayak Iya. tiap bulan ada pasti ya. Iya, setiap bulan. Ya, oke. Ya. Oke, kira-kira kalau anak-anak pelajar bisa nggak jadi volunteer atau pengurus ya? Bisa banget. Bisa banget. Karena kalau dari teman saya sendiri yang anak acara itu ada anak SMA bahkan. Oh, ada. Ya? Ada anak SMA. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan, aduh aku tertarik deh sama acara ini, aku mau ikut. Tapi aku masih sekolah Iya, gitu. pasti kita welcome banget. Iya, nggak apa-apa umur berapapun kamu, jika kamu tertarik dengan isu-isu disabilitas, kamu dengan satu syarat itu aja, kamu bisa bergabung menjadi volunteer atau bahkan anggota di pengurusan rumah disabilitas, gitu. Oke, di penghujung program nih harapan untuk acara dan juga teman-teman dari disabilitas. Mungkin dari Salsa juga ya. Panjang-panjang juga lah, Bo. Iya. Harapannya semoga di tahun ini membawakan kesan yang baik bagi peserta, bagi panitia, bagi volunteer, dan bagi semua instansi yang terkait. Terus semoga juga dengan lomba-lomba ini harapan kita untuk mendirikan acara ini nih berjalan. Misalnya teman-teman difabel itu bakatnya itu terlihat lah oleh pemerintah setempat gitu, pemerintah di Palembang gitu. Jadi mereka lebih diwadahin. Jadi kalau ada lomba go internasional, harapannya mereka bakalan dibawa gitu. Oke. Austin? Kalau dari Austin sendiri itu kayak yang Austin bilang di awal, sebenarnya kalau melihat acara Ragam Karsa Inklusif ini sebagai lomba saja itu kayaknya kurang memaknai ya, Wak, ya. Jadi harapan Austin untuk acara ini itu sebagai wadah baru untuk mereka mengekspresikan diri, menyalurkan bakat-bakat mereka, karena kita nggak ada yang tahu ternyata saya punya potensi di sini, ternyata saya mempunyai minat bakat di sini gitu kan. Jadi jadikanlah acara ini sebagai kesempatan emas bahkan untuk kalian menyalurkan bakat kalian, karena tidak ada syarat apapun. Kalau memang kalian minat dan bakat kalian di sana, ya silakan ikuti gitu. Nah, harapannya juga menjadi jembatan untuk teman-teman yang tidak mempunyai kekurangan itu melihat teman-teman disabilitas sebagai manusia yang sama seperti mereka. Jadi kita bisa hidup berdampingan, hidup dengan kesetaraan gitu. Karena kesetaraan itu bukan hanya dari perdamaian segala macam, tapi tidak adanya bullying segala macam gitu kan, dari teman-teman yang normal ke teman-teman disabilitas gitu. Oke. Ini belum kayaknya menarik nggak? Ada bullying tadi ya?
Ada pernah cerita mereka di dalam rumah disabilitas curhatan? Kalau dari dalam rumah disabilitas itu alhamdulillah nggak ada Wak bullying, kasus bullying. Tapi kami pernah mendengar bahwa di sekolah-sekolah SLB itu sangat-sangat banyak terjadi kasus bullying Wak. Sesama mereka? Iya, sesama mereka. Jadi harapannya untuk RD, nah ini jadi PR untuk RD. Jadi kayak mungkin di tahun depan kami akan mengadakan sosialisasi ke sekolah mengenai bullying, karena kasus bullying itu dampaknya sangat besar ya Wak, untuk terutama psikologis, bahkan bisa menyebabkan berakhirnya hidup gitu Wak. Kira-kira pernah nggak ada kepikiran untuk mengadakan kayak gathering gitu ya, pertemuan baik itu dari pengurusan rumah disabilitas atau RD ini atau dari teman-teman disabilitas ini? Kalau gathering kami sering Wak. Kayak di luar, di alam? Iya, kami tapi terkhusus untuk kepengurusan, untuk anggota saja gitu. Jadi kami tujuannya itu untuk mengayomi sesama anggota supaya timbul rasa kekeluargaan gitu. Setahun itu ada sekitar 3-4 kali untuk gathering. Kayak outbound gitu ya? Iya. Oke, terima kasih sudah bercerita kita, dan semoga apa yang diharapkan, semoga yang dicita-citakan ya bisa terkabul ya. Minimal teman-teman disabilitas ini bisa setara dengan kehidupannya sehari-hari dengan kita semua ya, dan prestasinya luar biasa dan bisa dilihat katanya tadi ya, dan bisa dikirim kemana-mana orang dan mengharumkan nama bangsa juga ya. Terima kasih, sukses untuk acaranya nantinya tanggal 7 dan tanggal 4 ya. Kalau mau tahu informasi di mana kita ada? Boleh follow Instagram Rumah Disabilitas @Rumah Disabilitas Palembang. Rumah @Rumah Disabilitas Palembang. Oke. Iya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Wak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Dor Galo-Galo sudah kita ngobrol bersama kedua narasumber kita, ada Salsa dan juga Austin ya, dan pengurusnya juga volunteer dari Rumah Disabilitas ya Palembang. Apa yang disampaikan tadi bahwa mereka mengadakan acara semoga lancar dan bisa bermakna bagi anak-anak disabilitas atau teman-teman disabilitas ya untuk kegiatan ini ya. Dan sampai ketemu di obrolan komentar selanjutnya, dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.